Oke, assalamualaikum. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, seluruh semua. Baik. Lagi perjalanan ke Wonosari itu. Kita sudah start dari Piungan, nih Bang Jo Piungan. Kita mulai nanjak ini. Bagi sobatku semua, sing Wonosari ya di luar daerah Wonosari ya. Sapa ngerti kanan karo daerah Wonosari, tanjakan Patok Gunung Kidul kita start nih. Kita start nanjak Patok Gunung Kidul nih, mulai nanjak dari daerah Piungan. Iya saya tahu. Tanjakan Patok ini kira-kira sekitar 10 kilo ya teman-teman. Ada ya 10 kilo ya? 10 kilo. Gak usah dibuka sayang. Kan berisik. Kan pakai AC dulu. Kita pakai AC, gak usah dibuka. Nanti asapnya masuk. Iya, asapnya masuk, asapnya mobil depan dulu. Bau kotor dulu. Iya. Sekarang ini pada hari Minggu ini teman-teman, jadi jalanan rada rame gitu ya. Jalanan ramai banget ini. Pada saat kita naik Patok Gunung Kidul, biasanya kita selalu ngiring ke truk yang bikin hambatan rada lambat teman-teman. Tapi kalau truk di depan kita ini agak kecil jadi nggak begitu lambat. Kalau tronton biasanya ngeremet lagunya ya. Kita sudah mendekati ke tanjakan Bokong Semar ini teman-teman. Nah ini namanya tanjakan Bokong Semar. Posisi jalannya nanjak dan berbelok kanan agak tajam, agak jaga jarak sama truknya. Nah, ini kalau truk bermuatan berat agak sedikit ya susah karena nanjak dan cukup tajam ini. Iya, dimatikan juga saja. Tanjakan Patok Gunung Kidul ini tahun 2000-an jalannya masih sempit teman-teman, dan juga banyak yang belum direnovasi waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini jalan sudah mulai dilebarkan dan sangat luas ya ini. Ini mau ke Wonosari saya, mau ke pantai. Dan untuk mobil muatan biasanya kalau naik ke Wonosari Gunung Kidul, yang tadinya muatan 100% full ya, mereka pada kurangi menjadi 75% teman-teman. Karena tanjakannya lumayan ini ya, lumayan tinggi, jadi banyak kendaraan bermuatan mengalami ini tidak kuat nanjaknya ini. Sebentar lagi kita sampai di Sayang, itu terusnya ada pasirnya loh. Iya, itu ada pasirnya. Nanti terbang ke mukanya Ade nggak pakai masker. Iya, nggak pakai masker. Masker itu pakai sayang. Iya. Kita harus bersabar nih teman-teman di belakang truk ini ya. Sebentar lagi kita sampai di Bukit Bintang teman-teman. Nanti di dekat Bukit Bintang ada tanjakan tajam lagi itu. Dan di situ biasanya sering sekali terjadi truk bermuatan mengalami tidak kuat nanjak. Bahasa Jawanya keplorot. Nah, kita harus bersabar di belakang truk.
teman-teman semua yang baru gabung, terima kasih sudah gabung di video kami. Salam kenal dari kami, channel melaku-melaku. Wah, pokoknya melaku-melaku urusannya jalan terus. Jangan lupa tinggalkan komentar, di klik like, juga subscribe, selalu Subscribe. Jadi jalan Patok Gunung Kidul ini akses menuju dari Jogja ke Wonosari Gunung Kidul ya teman-teman. Bisa juga ini Jogja Ya, ke bisa juga ini dari arah Jogja ke Pacitan juga bisa lewat sini. Jogja Praci juga bisa, Jogja Batu, Wonogiri juga bisa lewat sini ya. Kalau dulu kan aksesnya rata-rata mereka lewat Solo ya, tapi sekarang pada milih lewat Wonosari Gunung Kidul karena Wonosari itu walaupun terkenal desa dulu ya, tapi sekarang nggak ada istilahnya Wonosari jalan berlubang teman-teman. Oke, kita nyalip teman-teman. Truknya agak lambat ya, kita nyalip. Kebetulan ini istri saya baru suka balap, jadi agak cepat sedikit ini. Ini di tikungan Bukit Bintang teman-teman. Selamat datang di Gunung Kidul. Kita sudah sampai di Gunung Kidul ya ini ya. Ini setelah tikungan kita mengajak ke tanjakan GCD. GCD itu nama sebuah pemancar radio yang legendaris ya. Zaman saya kecil sudah ada. Nah, ini tanjakannya teman-teman, ini tanjakan GCD. Bisa juga dinamakan tanjakan Bukit Bintang ya. Nah, di sini. Tanjakannya lumayan ini teman-teman. Tikung lagi kiri nanjak dan tikung kiri. Jadi kita harus berhati-hati. Kalau mobil-mobil pribadi kayak gini, mobil kecil masih lumayan ini sih ringan. Tapi kalau untuk mobil muatan berat biasanya ada rusak. Jadi benar-benar harus mobil yang sehat. Kita sudah sampai di Patok Gunung Kidul. Nah, ini perempatan Patok GCD ya, ini di belakang kita di situ ada pemancar radio GCD FM, pemancar radio legendaris. Pemancar radio mulai dari saat saya masih indil-indil sampai sekarang menjadi ondol-ondol. Kalau kita ke arah timur ya, ini timur dari GCD kita masih di jalur utama ini masih di jalur nasional 3. Kita sudah sampai Jogja lantai 2 nih teman-teman. Ini Wonosari, julukannya Jogja lantai 2. Seperti biasa untuk jalur Jogja Wonosari kita tidak boleh bosan karena selalu di belakang truk ya. Kita selalu ada pemandangan pantat truk. Untuk jalur Jogja Wonosari sampai jalur pantai itu kebetulan jalan-jalanan di sini halus semua ini loh. Jadi tidak ada kabarnya itu Jogja Wonosari sampai pantai itu jalannya terbuka, itu nggak ada kabarnya. Sangat diprioritaskan sama pemerintah karena di sini banyak wisata di Gunung Kidul. Jadi jalurnya lumayan diprioritaskan ya. Kita turun agak teronjong, nanti di bawah sana ada kebun bunga amarilis teman-teman. Di kanan jalan kita ada kebun bunga amarilis yang berada di baratnya Kali Pentung. Nanti timurnya kebun bunga amarilis ada Kali Pentung namanya. Oke teman-teman, di sebelah kanan kita ini, di sebelah kanan jalan ini adalah kebun bunga amarilis. Nah, bagi teman-teman semua yang pergi ke Gunung Kidul, monggo silahkan mampir di sini.
bayarnya murah kok, itu paling cuma satu orang 10. Kelasnya Bisa foto-foto. Kita sudah sampai di Kali Pentong teman-teman. Kalau dulu zaman saya kecil Kali Pentong itu jalurnya masih lewat kiri ini. Ini jalur asli. Kalau di jalur tengah itu jalur baru. Berhubung kita mobil kecil, kita lewat jalur asli. Kalau jalur asli Kali Pentong teman-teman ya. Ini jalur lama ini. Jadi jalur Wonosari Jogja dulu aslinya jalannya seperti ini. Kita nyebrang jembatan Kali Pentong. Kita ambil kiri lewat jalur yang ini ya, alternatif satu arah. Jadi di selatan ada timurnya Kali Pentong itu ada jalur alternatif, itu searah dari Jogja. Jadi untuk menanggulangi kalau pas liburan, kalau pas lebaran, nah, biasanya jalur Jogja Wonosari itu macet. Jadi di sini untuk alternatif mecah arus dari Jogja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lewat sini, di sini sudah mulai banyak pedagang-pedagang buah di kiri jalan. Banyak ini di sini, tentunya ini buah yang dihasilkan dari sekitar, ada durian, ada rambutan, ada alpukat dan lain-lain. Setelah Kali Pentong kita ngeronjong lagi teman-teman. Nanti jalur ini ketemu dengan jalur utama lagi. Jadi jalur alternatif ini nanti ketemu di pertigaan di bawah sana dengan jalur utama yang dua arus ya. Kalau yang ini kan satu arah. Nanti di depan kita itu kita ketemu pertigaan yang dua arah. Nah, di sini sudah sampai teman-teman, ini ketemu di jalur utama lagi. Jadi jalur ini tembusnya jalur yang Kali Pentong yang belok kanan tadi ya. kurang pakai ini saya. Agak ini mungkin kampas remnya agak mulai sudah berkurang. Oke lor, salam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi umur panjang, rezeki yang barokah, bahagia keluarga ya teman-teman ya. Atau pamit apa yang ada pokoknya. Mungkin teman-teman semua ada yang pernah jalan-jalan ke Wonosari Gunung Kidul, monggo silahkan mampir ke tempat kami. Rumah kami di Gunung Kidul ada. Setelah ini nanti kita sampai di Sambit itu teman-teman. Sebelum sampai di Sambit itu nanti kita disambut oleh pasar buah ya. Di kanan kiri ada pasar buah yang di situ menjual berbagai buah-buahan. Tapi untuk judul buah di situ ya ini ya, menjadi ikon buah di situ yaitu buah sawo. Bagi teman-teman semua yang lewat sini nanti monggo beli sawo Gunung Kidul, mantap itu. Dan pasar buah itu nanti dekatnya pesantren, pondok pesantren. Jadi di situ ada sebuah pondok pesantren teman-teman. Namanya saya kurang begitu hafal ya, pondok pesantren apa, nanti kita lihat nanti. Dan untuk teman-teman semua yang dari luar Gunung Kidul, monggo pergi ke Gunung Kidul, wisata ke Gunung Kidul ya. Di Gunung Kidul banyak sekali wisata teman-teman. Ada wisata pantai, ada wisata gua pindul, dan masih banyak sekali teman-teman tempat wisata di Gunung Kidul ya. Dan juga di Gunung Kidul banyak juga kuliner teman-teman. Ciri khasnya ada tiwul Gunung Kidul, kado tiwul ya, kado tiwul Gunung Kidul, dan juga ada nasi merah Kidul. Terus ada makanan laut yang fenomenal, ekstrim ya, belalang Gunung Kidul. Kalau musim ada lagi ada kepompong ular jati ya. Mantap boy. Waduh, kita terkena macet nih teman-teman. Nggak tahu macet kenapa di depan ya, ada apa ya. Ini tidak seperti biasanya ya teman-teman, macet ya. Tapi ini kan hari Minggu, jadi mungkin banyak orang-orang yang beli buah di pasar buah di depan.
jadi parkirnya biasanya agak terlambat ya, mengganggu jalur utama. Oke, kita bersabar ya teman-teman ya, kita berjalan pelan-pelan. Jadi ciri khasnya Patok Gunung Kidul itu jalannya berliku, berliuk, nanjak, naik turun ya teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus bersabar. Pakai AC nggak apa-apa, Nak? Iya, untuk kasih ya. Sini sekarang. Oke, kita sudah sampai di Pasar Buah ini teman-teman. Jadi ini di kanan jalan kita ini banyak sekali ini buah ya. Seperti yang kita lihat itu banyak sekali buah sawo di situ. Ada mangga, ada pete, dan juga ini oleh-oleh khas Gunung Kidul teman-teman. Ada manggleng, ada apa itu pratolo, ada ini pengginan. Di sebelah kiri kita ada Yayasan Pondok Pesantren Al Mumtaz. Ya, sekilas saja teman-teman, yang namanya kita di jalan ya. Jadi untuk mengetahui saja bahwa di situ tadi ada pasar buah dan juga ada Pondok Pesantren Al Mumtaz. Lumayan besar itu teman-teman pondok pesantrennya ya. Lalu kita berjalan lagi, nanti ketemu di pertigaan Sambi Pitu. Pertigaan Sambi Pitu di depan kita nanti, yang kiri itu arah Melipar dan juga tembus Semen ya. Terus yang kanan itu atau yang lurus itu arah Wonosari Kota. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pertigaan Sambi Pitu ya, di depan kita. Oke, di samping kiri kita ini masih ada sampingnya, tapi cuma siji. Jenenge Sambi Pitu aku kira pati paham aku. Nah, ini pertigaan yang kiri arah Melipar, kita lurus teman-teman, kita menuju ke Wonosari Kota. Nanti setelah ini kita ke Wonosari Kota lewat hutan Bunder teman-teman. Di hutan Bunder itu masih hutan belantara ya. Jalannya lumayan lancar, kita agak cepat sedikit ya teman-teman. Kita teronjong dari Sambi Pitu ke arah Bunder. Oke, kita sudah sampai jembatan Bunder nih teman-teman. Ini di depan kita namanya jembatan Bunder. Kalau dulu jembatannya yang itu sebelah kanan kita itu aslinya. Nah, lalu yang kita lewati ini jalan, termasuk ini jalan baru ya. Jadi dibagi dua ini. Nah, kita sudah menganjak ke hutan Bunder ini. Jadi dari Jogja ke Wonosari itu ada perjalanan nyebrang hutan, yaitu hutan Bunder. Oke, ternyata ada hambatan perjalanan teman-teman tadi. Barang siapa yang membawa mobil bermuatan banyak seperti kayak minibus, bus itu diperiksa sama polisi di situ tadi. Mungkin kapasitas penumpangnya berapa, karena ini kan masih dalam situasi pandemi ya. Ada pemeriksaan agak lumayan ketat. Jadi di kanan kiri kita ini hutan teman-teman. Jadi sebelah kiri kita hutan belantara, sebelah kanan kita juga hutan belantara ini. Ini sama sekali belum pernah dijamah manusia ini di hutan-hutan dia. Jadi jalan Wonosari Jogja ini membelah di tengah-tengah hutan Bunder. Tapi hutan ini aman teman-teman. Jadi di sini tidak ada binatang buas ya. Tidak ada binatang buas seperti harimau. Adanya di sini hari esok. Di sini ada di hutan Bunder itu ada penangkaran hewan, yaitu penangkaran hewan semacam kayak rusa di dalam sana ya, dan juga ada pabrik minyak kayu putih.
sepertinya di depan kita ada truk besar lagi teman-teman. Jadi truk besar ini kan posisinya dari Jogja ke Wonosari lewat dan bundarannya agak nanjak sedikit ya. Jadi truknya ya juga lumayan ini, biasanya lumayan lambat ya. Pada hari ini hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021 teman-teman. Jadi pada hari ini sudah lumayan normal ya ini lalu lintas. Jadi bus-bus besar juga sudah mulai berjalan. Cuman ada pemeriksaan ya, biasanya untuk masuk di suatu wilayah ada suatu pemeriksaan dari petugas. Jadi tentunya untuk masuk tempat wisata juga ada pemeriksaan. Di kanan kita tadi ada orang jualan walang goreng teman-teman. Nanti di depan sana juga masih ada kok. Seperti biasa kalau di hutan bundir kayak gini, kalau pas di depan kita ada truk, kita ngeremet teman-teman, jalannya lambat sekali. Kita harus bersabar karena di sini banyak tikungan, jadi nggak asal nyalip teman-teman. Dan bagi teman-teman yang lewat sini mau istirahat, boleh masuk kiri teman-teman. Di situ ada Tahura, pintu masuk Tahura. Tahura ini Taman Hutan Rakyat Pak ya. Nah, itu ada pintu masuknya di situ, di kiri, masuk kiri. Nanti silakan masuk, bisa istirahat di dalam ya. Ada taman di situ untuk semacam kayak rest area ya. Nah, di depan kita sebelah kiri ada orang jualan walang goreng itu teman-teman. Itu fresh itu, walangnya dadak nyekel, terus dadak goreng. Kayak ada pedagang durian juga. Ini di pinggir jalan hutan ada orang jualan durian, dikira hutan apa? Dikira duriannya dari hutan sini ya. Padahal di sini nggak ada durian. Di depan kita sebelah kiri ini taman hutan bundir teman-teman. Jadi hutan bundir itu ada tamannya yang namanya Tahura tadi. Di situ biasanya untuk kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Jadi ada semacam kayak kemah, ada kegiatan-kegiatan sekolah, mungkin kayak outbound dan lain-lain ya. Jadi pada musim kali ini sudah menganjak ke musim hujan lagi teman-teman ya. Jadi kalau pada saat musim hujan masuk ke Wonosari itu lumayan sejuk, lumayan hijau royo-royo ya teman-teman. Tapi kalau pas musim kemarau biasanya agak terlihat ini ya, gersang ya Wonosari. Selatan. Wah, asal itu. Di depan kita sebelah kanan ada di Wulukukus teman-teman, dan di sini juga sudah mulai banyak bus-bus pariwisata berdatangan. Ada dari Sanjaya Putra Transport, di sini plat L dari Surabaya ya mungkin ya. Jadi banyak sekali ini sudah banyak wisatawan datang ke Wonosari. Jadi mereka kalau datang ke Wonosari rata-rata membeli oleh-oleh ciri khas Wonosari ya, seperti kayak tiwul kukus, kayak gatot tiwul dan lain sebagainya. Banyak sekali ini teman-teman wisatawan dari luar daerah ya, karena di Wonosari itu banyak sekali tempat wisata favorit, terutama wisata pantai. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Bangjo Gading ini. Bangjo Gading ini dekat dengan bandara teman-teman. Di depan sana nanti ada sebuah bandara Wonosari.
Tapi Bandara Wonosari hanya untuk bandara darurat ya, dan juga untuk bandara angkatan udara saja, bukan untuk umum. Oke, kita sudah jalan lagi teman-teman. Di sebelah kiri kita ada sebuah bandara ya, itu bandara untuk pangkalan TNI Angkatan Udara Wonosari. Sebenarnya ini luas banget ini teman-teman bandaranya. Kalau mau ngeliput bandara ya harus turun ya, kita cuma lewat saja. Jadi kita utarakan saja bahwa di sini ada bandara ya. Di depan kita ada pertigaan, yang ke kanan arah Kalian, arah Playen. Kita ambil kiri teman-teman untuk arah kota Wonosari. Kiri jalan terus. Iya. Kalau mandek saya. Mulai dari sini jalan sudah mulai lurus teman-teman. Jadi dari Gading ke Siono, nanti kita ke perempatan Siono, lewat perempatan Siono. Ini jalannya lurus saja. Kalau dulu tahun 2000-an itu terkenal di sini jalannya bergelombang. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu mengadakan perbaikan terus jalannya, jadi lumayan mulus ini jalannya. Wah, kalau dulu naik motor itu bisa kayak ini goyang dompet teman-teman. Jalannya bergelombang. Berhubung jalannya lurus ini lumayan bisa jalan cepat teman-teman ya. Di sebelah kanan kita ada warung Simbo. Warung Simbo menyediakan sebuah makanan khas Gunung Kidul ya. Di situ ada nasi merah, ada apa itu, empal dan lain sebagainya pokoknya. Jangan lombok. Oke teman-teman, sambil jalan kita sudah sampai di daerah mana ini ya, Sompel, Sompel ya. Ini daerah Sompel namanya, Wonosari, mendekati Wonosari kota. Di sebelah kiri kita ada bangunan tinggi, entah itu buat apa, buat hotel atau buat mall, kita nggak tahu ya. Jadi pada tahun ini sudah banyak perkembangan di Wonosari Gunung Kidul. Ini sudah ada bangunan tinggi di sini sebelah kiri kita ini. Dan nanti kemungkinan kedepannya juga banyak yang menyusul ya untuk bangunan-bangunan tinggi yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan nanti Wonosari ini akan lebih maju teman-teman. Karena wisata-wisata pantainya sungguh sangat pesat perkembangannya ya. Kita tetap jalan terus teman-teman. Di depan kita di sebelah kanan masih ada toko oleh-oleh lagi, yaitu oleh-oleh ciri khas Gunung Kidul, Gatot Diwul, bakpia dan lain sebagainya. Terkadang banyak juga bis-bis pariwisata berhenti di daerah sini ya, karena membeli oleh-oleh khas Gunung Kidul. Di sini di sebelah kanan kita ini oleh-oleh khas Gunung Kidul. Moga teman-teman semua, bagi teman-teman yang ke Gunung Kidul mampir di sini, ini banyak sekali oleh-oleh khas Gunung Kidul. Ada sari rasa. Ini menyediakan banyak khas oleh-oleh Gunung Kidul. Kita sudah sampai di kota Wonosari teman-teman. Selamat datang di kota Wonosari, di Gapura kota Wonosari. Oke teman-teman, kita sudah sampai di perempatan Siono. Di depan kita ini namanya perempatan Siono teman-teman. Yang arah kanan itu arah Playen, yang kiri ke Gua Pindul, yang lurus ke Wonosari kota. Di sini ada tugu bundaran ya. Kalau ke kanan tadi kan ke arah Playen namanya Jalan Mantos. Jadi penyanyi legendaris Gunung Kidul yang sudah meninggal dunia dijadikan nama jalan di situ ya. Kita lurus ke timur teman-teman, lewat Ledok Sari, namanya Ledok Sari. Nanti setelah Ledok Sari kita sampai di Bangjo Kranon, baru sampai di alun-alun Wonosari. Kita sampai Ledok Sari teman-teman. Di sebelah kanan kita ada Swalayan Pamela Swalayan, bukan Pamela Sakti ya. Kita sudah sampai di Bangjo Kranon teman-teman. Bangjo Kranon ini kalau dulu tahun 2000-an
Yang kanan itu jalur bis dari terminal ya, dari terminal. Dari kanan itu tembus sini, tapi sekarang tahun 2021 banyak sekali perubahan. Terminalnya sudah dipindah di Ring Road Timur Wonosari ya, makanya di situ sudah nggak boleh lagi masuk bis. Ini biasanya jalur ini truk nggak boleh masuk loh teman-teman, tapi nggak tahu nih depan kita itu ada truk muatan barang boleh masuk sini, mungkin ada keperluan menurunkan barang di kota mungkin ya. Biasanya truk-truk kayak gini kalau sudah masuk kota ini sudah mengantongi izin dari kepolisian untuk mengantar sebuah barang di sana. Oke, kita sudah sampai di Bangjo alun-alun Wonosari teman-teman. Ini di depan kita ada Bangjo dan di sebelah kiri Bangjo itu alun-alun kota Wonosari. Nah, kita sudah sampai di depan alun-alun Wonosari. Di alun-alun Wonosari ini kalau malam biasanya lumayan ramai teman-teman. Jadi ada sebuah sepeda ondel ya, sepeda ondel yang dimodifikasi seperti mobil kayak di alun-alun selatan Jogja. Itu ada lampu-lampu hiasnya, jadi asik di sini ya. Kawan-kawan, kita bikin video di sini. Oke, kita jalan lagi. Kita setelah ini sampai di Pasar Wonosari. Tidak jauh dari terminal Wonosari, ya kok terminal sih. Tidak jauh dari alun-alun Wonosari, jaraknya kira-kira sekitar 200 meter. Itu di kanan jalan, itu sebuah pasar Wonosari. Namanya Pasar Argosari, Gunung Kidul. Nah, di sini sudah mulai menginjak Pasar Wonosari ya dia. Nanti kita bikin video di Pasar Wonosari teman-teman kalau sudah slow ya. Ini kita lewat saja di depan Pasar Wonosari ini. Ini sebelah kanan kita, ini Pasar Wonosari. Tapi Pasar Wonosari ini sudah dibangun teman-teman. Jadi dulu pasarnya ini ya masih kuno, sekarang sudah modern ini, ya bagus. Kita menyusuri jalan di depan Pasar Wonosari, langsung tembus ke Balai Harjo, namanya Balai Harjo. Di kota Wonosari ini lalu lintasnya lumayan tertib teman-teman. Jadi jarang sekali ada kendaraan-kendaraan yang melanggar lalu lintas ya. Karena melanggar sedikit saja nanti bakal kena tilang di sini teman-teman. Jadi di sini polisinya sangat tertib sekali. Di pertigaan ini yang kanan itu Jalan Baron teman-teman. Jadi yang kanan tadi itu arah ke Pantai Baron gitu. Oke, di sebelah kiri kita ada Polres Gunung Kidul. Barangkali teman-teman semua ada yang mau memperbarui SIM, SKCK dan lain-lain. Nah, agak ke depan lagi nanti ada rutan ya. Semoga teman-teman berlaku baik agar nggak masuk rutan ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari kami, perjalanan dari Jogja ke Wonosari. Ini sudah sampai Wonosari kota. Nah, berhubung ngecip dari tadi kita lapar, kita mau makan dulu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman semua dan kita semua dimanapun berada, dimanapun masyarakat berada selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita berhenti dulu teman-teman.